Bab 3363. Hidup sangat baik. Peradaban dihancurkan. Ini bukan hanya kehancuran sebuah peradaban kecil, tapi kehancuran seluruh peradaban di alam semesta. Dan yang menghancurkan peradaban ini adalah roh alam semesta di alam semesta ini. Dan pada saat ini, Mileye teringat kata-kata Raja Dosa. Di dunia nyata, juga ada roh alam semesta dan lebih kuat dari yang bisa dibayangkan. Hal ini membuat para master di dunia nyata terpaksa merampok alam semesta lain untuk bertahan hidup. Pada akhirnya, baik roh alam semesta maupun semua makhluk hidup hanya untuk satu hal sepanjang hidup mereka, bertahan hidup. Makhluk hidup ingin bertahan hidup, roh alam semesta juga ingin bertahan hidup. Pada saat ini, tiba-tiba Mileye mulai mengerti mengapa penulis besar kebenaran agung tidak lagi campur tangan. Menyelamatkan kambing, serigala akan kelaparan. Apakah ini adalah keadilan yang sejati? Mata Mileye tiba-tiba menjadi agak bingung. Pada saat ini, Quincy tiba-tiba berbisik, "Mile, anak muda." Mileye kembali sadar dan menatap Quincy. Quincy tersenyum tipis, semuanya untuk bertahan hidup. Tidak ada benar atau salah, hanya kuat dan lemah. Siapa yang kuat, dialah yang akan bertahan hidup. Mungkin ini adalah salah satu hukum alam semesta. Benar. Peri tiba-tiba berkata, kakak perempuan ini mengatakan sangat benar, Mileye, janganlah terlalu baik hati. Aku memberitahumu, jika kekuatanmu lemah, kekejaman roh alam semesta adalah sesuatu yang tidak bisa kamu bayangkan. Sungguh, sangat kejam. Mileye tersenyum sinis. Memang. Sialan. Sekarang dia adalah pihak yang lemah. Hati yang penuh kasih sayang. Ini bukan sesuatu yang bisa dimiliki oleh orang lemah. Mungkin dia benar-benar sedikit gila sekarang. Apa yang seharusnya dia lakukan sekarang adalah untuk memperkuat kekuatannya dan kemudian memastikan bahwa dia dan makhluk hidup di belakangnya dapat bertahan hidup. Roh dewa datang, bunuh dewa. Roh alam semesta datang, bunuh roh alam semesta. Bertahan hiduplah yang paling penting. Seperti yang dikatakan Quincy, sampai saat ini, tidak ada yang benar atau salah. Hanya bisa dikatakan, yang kuat bertahan hidup. Ini begitu sederhana. Mendengar ini, Mileye seketika mengerti, tubuhnya menjadi santai. Melihat adegan ini, Quincy tersenyum sedikit, baru saja aku sudah mencatat semua yang terjadi di sini dengan bola awan. Nanti, aku akan menyampaikan semua yang terjadi di sini kembali ke benua kecil Queen, agar orang-orang di sana tahu segalanya. Mileye mengangguk. Itu perlu dilakukan. Quincy tertawa, memang sangat perlu. Mileye berkata, lakukan saja yang perlu kamu lakukan. Quincy mengangguk. Ketiganya melanjutkan perjalanan menuju kota kuno yang jauh di depan. Tidak lama kemudian, ketiganya memasuki kota. Begitu masuk ke dalam kota, Mileye mengerutkan kening, segera tercium aroma darah yang menusuk. Tentu saja, dia tidak takut, tetapi Quincy dan Peri sepertinya agak tidak nyaman. Oleh karena itu, Mileye melambai tangannya dan jiwa pedang langsung menutupi Quincy dan Peri. Peri tiba-tiba berkata, tempat ini disebut kota pemakaman. Pada zaman dulu, semua master dari seluruh benua berkumpul di sini untuk bersama-sama melawan roh alam semesta. Setelah pertempuran itu, semua master tewas dalam pertempuran, sehingga tempat ini disebut kota pemakaman. Pertempuran itu sangat mengerikan. Quincy tiba-tiba bertanya, kamu, anak kecil, ikut menyaksikan pertempuran itu? Peri mengangguk. Melihat ini, Mileye terkejut, kamu hidup begitu lama. Peri tersenyum, ya. Quincy bingung, mengapa roh alam semesta tidak membunuhmu? Peri tertawa,
waktu itu aku tidak menjadi ancaman baginya dan aku juga tidak ikut serta bersama orang lain melawan itu. Jadi, tidak membunuhku. Tidak hanya aku, beberapa ruang waktu khusus juga selamat, kita semua adalah ruang waktu. Secara ketat, kita termasuk dalam jenis yang sama dengannya, jadi, tanpa konflik kepentingan, dia tidak akan menyerang kita. Mileye tersenyum, tapi sepertinya kamu tidak menyukainya. Peri mengangguk, dulu dia selalu menyiksa kita, sangat jahat. Mileye tertawa, tenang, dia tidak akan menyiksamu lagi. Peri menatap Mileye, dan Mileye berkata dengan serius, kamu, aku, dan Lydia, kita bertiga akan bertindak bebas. Hehe. Peri tertawa seperti bunga yang sedang berkembang, tangannya bergerak acak, bertindak bebas. Kalian bertanggung jawab untuk bertindak bebas dan aku bertanggung jawab untuk tertawa, hehe. Mileye tertawa terbahak-bahak, gadis kecil ini benar-benar lucu. Peri tiba-tiba menunjuk ke kejauhan, ayo, ada sesuatu di sini. Sambil berkata demikian, dia terbang menuju kejauhan. Mileye dan Quincy saling tersenyum, lalu segera mengikuti peri. Di bawah bimbingan peri, dalam sekejap, Mileye dan Quincy tiba di sebuah aula besar. Meskipun aula ini telah mengalami ratusan miliar tahun, namun tetap abadi dan tidak rusak, bahkan terlihat sangat bersih. Mileye mengerutkan kening, ada yang tinggal di sini. Namun, dia tidak merasakan kehadiran apapun. Pada saat itu, peri tiba-tiba berkata, roh darah, keluarlah sebentar untuk bermain. Suara itu terdengar dan sebuah bola darah seukuran genggaman tiba-tiba muncul tidak jauh dari depan peri. Mileye memandang bola darah itu dengan rasa ingin tahu, kecil, ini apa? Peri tertawa, namanya roh darah. Pada masa lalu, darah mengalir seperti sungai di sini dan setelah berabad-abad, muncullah entitas spiritual di sini, itulah dia. Setelah berjuta-juta tahun, dia mendapatkan kecerdasan. Mileye menatap roh darah, yang jelas merasa waspada terhadapnya dan Quincy, menjaga jarak yang agak jauh. Peri tertawa, jangan takut, keduanya orang baik. Roh darah berbicara dengan suara berat, kecil, mengapa kamu keluar begitu lama? Peri tertawa, di luar sangat menyenangkan. Mau ikut bersama kami? Roh darah menggeleng, luar sangat berbahaya. Peri menggeleng, tidak begitu. Bagaimana mungkin kamu bersenang-senang sendirian di sini? Roh darah ragu sejenak, lalu menatap Mileye dan Quincy, apakah di luar banyak makhluk spiritual? Peri mengangguk semangat, sangat banyak. Sangat menyenangkan. Roh darah menggeleng, di luar ada sosok besar yang menjaga. Jika keluar, akan diserang. Peri mengayunkan tangannya dengan tegas, tidak perlu takut, ikutlah bersamaku, aku melindungimu. Percayalah, aku sekarang hidup sangat baik. Mileye. Quincy menahan tawa, gadis kecil ini benar-benar sangat lucu. Roh darah mengedipkan mata, lalu berkata, serius. Peri mengangguk, kamu tahu, biasanya aku tidak suka berbohong. Roh darah berpikir sejenak, lalu berkata, baiklah, aku akan bergabung dengan kalian dan pergi. Peri dengan cepat mengangguk, bagus. Sambil berbicara, peri tiba-tiba melayang ke samping Mileye, lalu berbisik, namanya roh darah, terbentuk dari darah miliaran master. Saat bertarung, dia sangat-sangat kuat, tapi dia tidak menyadari kekuatannya karena di sini satu-satunya lawannya adalah roh alam semesta. Dia yakin tidak bisa mengalahkan roh alam semesta, jadi dia merasa lemah, padahal sebenarnya dia sangat kuat. Mendengar ini, Mileye segera menyadari. Gadis kecil ini mencari teman untuk dirinya sendiri. Dengan pemikiran ini, dia tersenyum kepada roh darah, kamu boleh bergabung dengan kami. Jangan khawatir, aku dan si kecil sangat kuat.
Setelah keluar, kita akan bertindak bebas. Roh darah langsung bersemangat, baiklah baiklah. Halo kakak besar, sekarang aku bergabung denganmu. Mileye terdiam. Betapa sosial kamu sebenarnya. Bersambung.